Dengan rajin istiqomah mengikuti majelis taklim, kita akan jadi orang yang baik. Allah tuh kalau menghendaki manusia jadi baik, itu caranya difahamkan tentang agama. Berdasarkan sabda Nabi, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang dikehendaki Allah untuk menjadi baik itu diberi pemahaman yang mendalam tentang agama. Agar faham mendalam tentang agama, satu-satunya jalan, satu-satunya cara, ya harus rajin ngaji. Nanti sampean semua akan jadi orang yang cerdas. Dalam bahasa Al-Quran disebut ulul albab. Kalau dalam bahasa Al-Kemennya itu disebut mempunyai kecerdasan yang komplit, triple. Loh iya toh, kita itu kadang kalah kena sedikit aja udah tersinggung, dilono titik wis mutung, dilono titik wis muring-muring. Kok kalah sama pohon mangga? Pohon mangga tuh dipangkas saja semakin produktif, buahnya makin banyak. Dan hebatnya lagi, pohon mangga itu dilempar pakai batu, dia membales pakai mangga. Ini luar biasa baiknya. Kita tuh kadang enggak dilempar onde-onde, balesnya alo. Onde-onde tengik ya tuh kayak nongwong. Ini gak tengik, gak kira kayak non, jangan wongnya meleki. Karena ngempok gak akan cocok. Loh, kan sebenarnya tugas kita hidup di dunia ini kan berbuat baik toh. Loh, tanpa sikap seperti ini, ukhuwah tidak akan bisa terjalin. Nanti kalau waktunya cukup diterangkan, kalau tidak cukup kapan-kapan ngundang lagi. Tugas kita hidup ini berbuat baik, dan berbuat baik ini adalah inti ajaran Islam, inti dari akhlakul karimah yang menjadi misi utama diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus Allah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak mulia, dan inti dari akhlakul karimah itu berbuat baik. Berbuat baik kepada Allah, berbuat baik kepada Rasulullah, berbuat baik kepada orang tua, kepada guru, kepada diri sendiri, kepada saudara, kepada sahabat, kepada tetangga, kepada sesama, bahkan kepada sesama makhluk. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Tidaklah balasan dari perbuatan baik itu kecuali kebaikan pula. Artinya, ibu bapak, saudara-saudara yang saya hormati rahimakumullah, kalau kita ingin mendapatkan kebaikan yang banyak, kita harus melakukan kebaikan yang banyak dulu. Jangan berharap dapat kebaikan kalau kita tidak mulai melakukan kebaikan. Kalau kita ingin disikapi baik oleh orang lain, ya kita harus bersikap baik dulu sama orang lain. Kalau kita ingin diperlakukan baik oleh orang lain, kita harus berlaku baik dulu sama orang lain. Ibu bapak, kalau anda ingin dapat senyum, gampang. Ketika anda ketemu orang, senyumlah. Maka orang itu pun akan membalas senyuman anda. Coba bantah. Lawang kaya lek petok aku kok nyaprut ae. Loh, kenapa orang itu kalau ketemu anda nyaprut? Karena anda kalau ketemu orang itu juga nyaprut. Ini dalil yang tidak terbantahkan, jelas. Al nyaprutu bil nyapruti. Kenyaprutan akan berbalas kenyaprutan pula. Wes dalil Jawa, dalil Arab juga cetha potonganmu. Bapak sering saya sampaikan, bapak kalau ingin ibu luar biasa sama bapak, mudah kok. Gimana caranya? Bapak luar biasa dulu sama ibu. Asal bapak bisa luar biasa sama ibu, dijamin pak, ibu juga akan luar biasa sama bapak. Betul bu? Krungu kupingmu. Kadang selama ini suami itu maunya menang sendiri. Wong wedok tinggal kalah-kalahan nggih Bu nggih. Temen. Suami itu suka mengeluh, yang pelayanan istri kurang baik lah, yang servis istri kurang oke lah, yang pelayanan kurang memuaskan lah. Bapak kenapa sih?
pelayanan istri kurang baik, kurang memuaskan, servis istri kurang oke, sebab blonjomu sithik bro. Kepingin pelayanan lebih, kepingin servis oke, kasih uang belanja lebih, dijamin istrimu anytime already standby for you. Gampang. Tahu diri dong Pak. Naik kereta aja bisa jadi standar ukuran kok. Kan kereta itu ada yang kelas ekonomi, ada yang kelas eksekutif. Kalau tiket bapak tiket ekonomi, bisanya naik kereta ekonomi. Nggak bisa dong tiket ekonomi kepingin naik kereta eksekutif. Orang belanja bapak ke istri kelas ekonomi minta pelayanan eksekutif. Munggah dilu kan modern kan.